Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa afdhalus sholati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil alam wa sahhil akhlaqna bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Jelas ya suaranya ya? Halo, jelas apa enggak ini suaranya? Kita bukain ya. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan membaca melanjutkan pembacaan kitab Min Sunanillah fi Ibadi, yaitu Sunnatullah yang ke-14 ya. Sudah 13 Sunnatullah yang sudah kita baca, yang sudah lewat terakhir pada hari Rabu yang lalu, yaitu terkait dengan istidroj. Sekarang minggu ini kita akan membahas Sunnatullah yang baru, yang ke-14 ini, yaitu judulnya Ma yatalaqahul insan min bisyaratin aw nadhirin indal maut, ya, yaitu termasuk salah satu sunnatullah atau ketetapan Allah yang tidak mungkin berubah di alam raya ini, yaitu bahwa orang-orang yang akan meninggal ya itu pasti akan mendapatkan bisa jadi kabar gembira atau ancaman pada saat menjelang wafatnya. Wa hadhihi sunnatun ukhra min sunanillah al-jariyah fi ibadih. Kitabnya dibuka ya, supaya ngajinya lebih fokus ya. Tidak main-main ya. Nomor 130, yaitu bahwa semua manusia menjelang kematiannya itu dia sudah diberitahu tentang masa depannya atau tentang apa yang akan dia hadapi setelah kematian itu. Tentu kalau orang-orang mukmin maka yang didapat adalah kabar gembira. Tapi kalau orang-orang kafir maka dia akan mendapatkan ancaman. Wa hadhihi sunnatun ukhra min sunanillah al-jari fi ibadihi naqra'uha wadihatan jaliyatan fi aktsarin min ayatin fi kitabih. Min dzalika qaulullah azza wa jalla. Jadi sebagaimana biasa ya, semua sunnatullah yang ditulis di dalam kitab ini itu ada dasarnya, dan dasarnya itu berdasarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Termasuk sunnatullah kali ini yaitu yang berdasarkan Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ya, ini jadi surat Fussilat ayat 30. Pasti 30 sampai dengan 31. Ini ayat yang cukup akrab saya kira, karena sering sekali kita baca ya, dan sering sekali dikutip ayat ini di berbagai perkumpulan ya, maupun majelis, yaitu bahwa orang-orang yang berkata Rabbunallah, bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka ini dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan jangan bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini yang menjadi dasar ayat inilah yang menjadi salah satu dasar sunnatullah yang ke-14 ini ya, bahwa orang-orang beriman itu ketika wafat itu akan diberitahu dulu tempatnya nanti di akhirat ya. Makanya sebetulnya bagi orang-orang yang beriman, kematian itu bukan suatu hal yang menakutkan.
kematian itu bukan suatu hal yang menyedihkan sebetulnya, tapi sebagaimana dikatakan dalam beberapa nas ya, bahwa misalnya bahwa al-mautu tuhfatul mukmin ya, bahwa kematian itu ya hadiah bagi orang yang beriman. Itu karena orang-orang yang beriman itu tidak ada yang menghalang-halangi antara dia dan surga kecuali kematian ya. Gitu. Kalau sudah meninggal ya dia sudah mengetahui tempatnya di surga. Itu orang beriman. Makanya orang-orang mukmin itu biasanya kalau meninggal itu juga berkeringat. Salah satu ciri orang meninggal husnul khotimah itu berkeringat. Kenapa berkeringat? Karena sudah selesai dengan kelelahan hidup di dunia. Ya. Orang mukmin itu kan hidupnya digunakan terus untuk ibadah, bekerja keras untuk menyembah Allah gitu. Maka ketika dia wafat, dia sudah beristirahat, sudah selesai. Ya. Maksud ayat ini apa? Yaitu ayat tatanazzalu alaihimul malaikatu mubasyirina 'inda hululil ajali sa'atan naza'i. Ayat di atas itu maksudnya adalah bahwa malaikat itu turun memberikan kabar gembira kapan? Yaitu pada saat naza. Ya. Qailina lahum la takhafu. Malaikat-malaikat ini ketika orang mukmin itu menjelang wafat, malaikat-malaikat itu turun, kemudian menemui dia, kemudian bilang la takhafu, jangan takut itu. Mimma antum muqaddimun alaihi min ahdas yaumil qiyamah. Jangan takut dengan apa yang bakal kamu hadapi tentang peristiwa-peristiwa kiamat. Wala tahzanu ala ma takhlufunahu wara'akum min waladin wa ahlin wa malin aw dainin. Dan juga jangan bersusah hati ya. Sudah, nggak usah takut. Yes, kamu sudah sebentar lagi menghadap Allah, nggak usah takut menghadapi hari kiamat, peristiwanya hari kiamat yang macam-macam ya, ada hisab, ada melewati suratul mustaqim dan seterusnya, nggak usah takut dan jangan bersedih hati. Maksudnya jangan bersedih hati itu terus nggak usah khawatir tentang apa yang akan ditinggalkan, anaknya, keluarganya, hartanya, hutang-hutangnya, nggak usah dipikir itu, nggak usah jadi susahnya hati itu. Fa inna nakhlufukum fima taraktumuhu wa nubasyirukum bi rahmatillahi wa ghufranihi fima antum shairuna ilaihi. Karena kami ini bakal menggantikan apa yang kamu tinggalkan ya. Dan kami ini membawa kabar gembira tentang rahmat Allah dan pengampunan Allah. Ini kalau yang meninggal itu adalah orang-orang mukmin itu malaikat mengabarkan hal-hal seperti itu. Hadza madhhaba ilaihi jumhurul mufassirin. Yang penjelasan tadi itu sesuai dengan penjelasannya para ulama tafsir. Di antaranya adalah Mujahid ya, minhum Mujahid, Wasuddi, wa Zaid bin Aslam. Ini para tabi'in ya, mufassirin dari kalangan tabi'in. Wa fil hadis alladzi yarwihi al-Barra radhiyallahu anhu anna al-malaikata taqulu li ruhil mu'mini ukhruji ayyatuhar ruh at-thayyibah fil jasadit thayyib ukhruji ila ruhin wa raihanin wa rabbin ghairu ghadban. Jadi yang di atas tadi penjelasan sebagian para ulama mufassirin tentang surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 31 ya. Sementara Al-Bara dalam riwayat hadisnya mengatakan maksud ayat di atas adalah ukhruji ayat, malaikat berkata kepada orang mukmin, ruhnya orang mukmin, ayo ruh keluar dari jasad yang baik ya. Wahai ruh yang baik, keluarlah dari jasad yang baik menuju kebahagiaan dan menjumpai Tuhan dalam keadaan Tuhan tidak murka. Nah, selain ayat di atas yang menjadi dasar sunnatullah ke-14 ini juga adalah Al-Quran surat Yunus ayat 62-64, yaitu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Ya. Jadi ini juga ayat yang
saya kira sudah sangat akrab di telinga kita tentang wali, ya. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak bersusah hati. Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang iman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-muradu bil busyra, ya, kan lahumul busyra. Maksud busyra itu apa? Maksud dari busyra adalah allati fil hayatid dunya. Maksud busyra, kabar gembira di dalam kehidupan dunia adalah busyral malaikati lil mu'mini 'inda ihtidarihi, yaitu kabar gembira dari malaikat untuk orang yang beriman pada saat dia nazak atau pada saat dia menghadapi ajalnya. Bimaghfiratillahi wa afwihi, yaitu dengan pengampunan Allah dan pemberian maaf dari Allah. Bidzalika qala katsirun minal mufassirin wa yashhadu lahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Syaikhani an Ubadah bin Samit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi seperti penjelasan tadi itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama tafsir dan juga berdasarkan hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah pernah bersabda, innal mu'mina idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi. Orang mukmin itu ketika menjelang kematiannya itu diberi kabar gembira bahwa Allah itu ridho kepada dia, kemudian juga Allah memuliakan dia. Nah, sebaliknya wa innal kafira idza hadarahul mautu busyira bi'adzabillahi wa uqubatihi. Sebaliknya kalau orang kafir itu ketika menjelang kematiannya dia diberitahu bahwa dia menghadapi siksaan Allah itu. Wala tunafihi al hadis al katsirah allati tadullu ala anna al murad bil busyra fil ayati ar-ru'yas salihah. Jadi itu penjelasan para ulama tafsir, ya, di atas tadi, yaitu surat Yunus dan surat Fussilat yang menunjukkan bahwa orang-orang beriman itu menjelang wafatnya akan mendapatkan kabar gembira dan diberi kabar, inilah nanti tahapan-tahapan setelahnya. Gak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah sedih, malah harus bahagia itu. Karena tuntutan untuk beramalnya sudah selesai dan sudah menjelang ketemu dengan Allah. Tentu tidak ada lagi tidak ada nikmat yang terbesar, ya, bagi orang mukmin kecuali bertemu dengan Allah. Wala tunafihi ala hadis al kasirah, dan ini keterangan yang di atas tadi itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa maksud busyra adalah ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik. Karena sebagian hadis memaknai busyra itu adalah mimpi yang baik. Ya, tetapi jadi tidak bertentangan. Justru mimpi yang baik itu bagian daripada kabar gembira yang akan diterima oleh orang yang mukmin. Walaisatil busyra al-wahidah al-maqsudah fil ayat. Dzalika li anal ayat tujzimu bitalaqil mu'mini dzit taqwa al-bisyarata bil fawzi fil hayatid dunya fi hini anna fil mu'mini man ya'ishu al-umra kul duna an yara ahadun fil manami ma yubashshiruhu. Jadi intinya tidak bertentangan, ya. Tadi bahwa para ulama menafsiri ayat Quran Fussilat dan Quran Yunus ini dengan kabar gembira yang akan diterima oleh orang mukmin pada saat ajal datang, itu tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwa busyra itu adalah mimpi yang baik. Kenapa? Karena mimpi yang baik itu adalah bagian daripada busyra tadi, makna kabar gembira itu, ya. Makanya orang-orang mukmin itu sebagian kalau wafat itu tersenyum, ya, karena memang dia mungkin pada saat itu sudah mengetahui tentang akan kemana dia pergi, ya, seperti itu. Dan tadi sudah diringankan atau sudah diringankan kalau misalnya dia
terkejut misalnya atau apa, diringankan sama malaikat bahwa sudah nggak usah khawatir tentang apa yang akan dihadapi, tentang hari kiamat. Kemudian nggak usah khawatir tentang keluarga yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan misalnya. Apapun lah ya yang ada di dunia ini yang pernah dilakukan oleh orang hidup ya. Mungkin punya murid-murid, mungkin punya lembaga pendidikan, mungkin punya tempat usaha dan seterusnya. Tidak usah khawatir kata malaikat karena sudah disiapkan yang lebih baik. Itu. Fadallat al-ayatani idzan ala anna min sunanillahi fi ibadihi annahu yursalul bisyaratu bil maghfirati wal afi likulli mu'minin asha hayatahu muttaqiyan Allah azza wa jalla wa inna ma yakunu dzalika 'indal maut. Maka kedua ayat tadi itu termasuk sunnatullah terhadap hambanya, yaitu memberikan kabar gembira tentang pengampunan, pemberian maaf kepada semua orang yang beriman, yang dalam hidupnya dia bertakwa kepada Allah. Yaitu kapan diberikan kabar gembiranya itu, yaitu ketika menjelang kematian. Nah, jadi tentu dalam hal ini yang dianggap itu al-ibrah adalah bil khotimah. Al-ibrah itu bil khotimah. Ya tentu yang yang dianggap itu adalah pungkasan ya. Maksudnya yang paling penting itu adalah husnul khotimah. Artinya kita ini yang paling penting adalah mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah, dengan amal yang baik, dengan iman ya. Seperti itu. Tapi jangan disalahartikan bahwa khotimah itu maksudnya adalah umur yang tua itu. Karena kan tidak ada yang tahu usia itu. Misalnya maksudnya itu gini, udahlah yang penting aku husnul khotimah. Yang penting nanti tua beramal. Sekarang kan masih muda itu. Misalnya, sekarang kan masih muda, misalnya udahlah mau foya-foya dulu misalnya. Itu tidak begitu. Kenapa? Ya karena pertama tidak ada yang tahu umur. Nyatanya banyak yang tidak sampai tua ya. Terus yang masih muda wafat banyak itu. Jadi beramal itu ya tidak, maksudnya husnul khotimah itu bukan berarti beramalnya nanti nunggu tua ya. Beramal itu ya dari sekarang gitu. Karena orang tidak ada yang tahu kapan ajalnya. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi bulan ini, bisa jadi bulan depan, bisa jadi bulan ini, bisa jadi minggu ini, ya, dan seterusnya, nggak ada yang tahu. Tuh. Apalagi sekarang musim pandemi ya, mulai ya 3 tahun terakhir kita betul-betul tidak tahu ya. Kadang-kadang baru komunikasi di grup WA ternyata sudah nggak ada dan seterusnya. Banyak yang masih muda-muda ya sudah tidak ada. Pelajaran bagi kita untuk ya beramal dari mulai sekarang, dari mulai awal. Dan kemudian juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, yaitu salah satu hikmahnya beliau mengatakan min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Salah satu tanda kesuksesan seseorang nanti di akhir, salah satu tanda nanti orang itu akan husnul khotimah, itu ya sejak awal sudah mempersiapkan diri itu. Min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Itu. Salah satu tanda kesuksesan nanti di akhir itu ya sejak awal sudah mendekat kepada Allah itu. Atau dalam hikmahnya yang lain, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ya. Barang siapa sejak awal itu sudah terang ya, sudah bersinar mulai permulaan ibadahnya itu, maka ujungnya nanti di akhir umur itu juga akan terang juga ya. Kalau awalnya baik, pasti akhirnya juga baik gitu. Maksudnya seperti itu ya.
Bukan berarti yang penting husnul khotimah itu hanya nunggu nanti di akhir, karena betul-betul kita tidak tahu akhirnya kapan. Kemudian juga dalam ungkapan yang lain dikatakan man syabba ala syai'in syabba alaihi, ya. Orang itu tuanya nanti seperti apa itu tergantung masa mudanya. Orang tuh tuanya nanti itu baik apa jahat itu tergantung masa mudanya. Kalau masa mudanya dipersiapkan dengan baik, insya Allah di masa tuanya juga akan baik gitu. Jadi seperti itu. Tua dari mudanya nakal, ya tua juga nakal. Gitu. Seperti itu. Jadi ya mulai kapan? Mulai balik. Bahkan persiapan itu dari mulai sebelum balik ya. Kalau orang di kitab-kitab itu kan kita didik anak tuh dari mulai kecil, mulai usia 7 tahun sudah harus diperintahkan sholat ya. Kemudian 10 tahun dipukul bahasanya secara tekstual, tapi maksudnya adalah dididik, ditakdib. Padahal itu kan belum balik ya. Tapi harus mulai dipersiapkan. Tuh. Beliau sendiri penulis kitab ini pernah cerita bagaimana ketika beliau kecil. Ketika beliau masih kecil, ya, awal baliknya itu beliau mimpi, ya. Mimpi di tengah musim panas, mimpi kemudian di dalam mimpi itu beliau ketemu dengan seseorang, ya. Kemudian dikatakan bahwa beliau ini sudah balik. Masih kecil waktu itu. Waktu beliau mimpi seperti itu, bangun-bangun itu beliau menangis ya, sangat sedih sekali itu. Dan sedihnya kenapa? Ya sedih bahwa mulai sekarang, mulai usia balik. Dan saya kira mungkin kita juga mengalami ya. Mungkin Mas, kalau kita balik dalam keadaan sadar, artinya sudah punya ilmu, kita pasti juga ngerti tanggungannya orang yang sudah balik itu seperti apa. Sebelum balik itu melakukan dosa tidak dicatat ya. Maksudnya ya memang belum balik gitu. Nah, karena itu ketika beliau awal balik itu mimpi ditemui oleh seseorang, kemudian dibilang bahwa kamu ini sekarang sudah balik gitu. Bangun-bangunnya itu beliau sangat sedih dan menangis ya. Umumnya orang balik itu kan diam-diam ya. Kalau laki-laki itu selain balik karena usia juga bisa jadi karena mimpi basah ya. Atau perempuan selain karena usia itu juga karena haid. Biasanya kan orang itu perempuan haid pertama itu biasanya juga shock ya, kaget. Laki-laki juga begitu. Beliau menangis, tapi ketika itu beliau langsung datang ke orang tuanya, ya, dan masuk ke kamar orang tuanya, kemudian mengadu bahwa dia sangat sedih sekali gitu, karena mulai sekarang amalnya sudah ada malaikat di kanan kirinya yang mencatat semua amal perbuatannya gitu. Nah, tapi orang tuanya waktu itu menenangkan, ya menjawab, ya memang dosanya orang yang balik itu dicatat, tapi juga amalnya juga dicatat. Kalau dulu-dulu kan beramal kan nggak dicatat gitu, nggak dapat pahalanya, namanya juga anak kecil. Tapi mulai sekarang ketika balik kan bukan hanya dosanya dicatat, tapi kalau kamu beramal baik itu juga dicatat oleh Allah. Jadi setelah itu kemudian lebih tenang ya. Nah, semenjak beliau balik, ya beliau ini sudah mulai istilahnya itu mulazamah atau iltizam biddin ya, memegang agama, perintah-perintah agama dilaksanakan, larangan-larangan agama itu ditinggalkan. Ya jadi itu intinya, maksudnya apa? Maksudnya memulainya itu dari awal ya, memulainya itu dari awal. Dan banyak orang-orang yang pernah saya temui itu memang betul-betul mulai itu sejak awal. Gitu. Saya misalnya pernah ketemu dengan Syekh Yasir Al-Qodmani namanya.
beliau itu termasuk salah satu orang yang pernah saya temui yang istiqomahnya luar biasa dalam hal macam-macam. Salah satunya itu sholat jamaah. Beliau ini sudah sholat jamaah, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah selama 60 tahun. Kira-kira usianya 70-an tahun lah. Kalau memang beliau ini tidak pernah meninggal sholat jamaah selama 60 tahun, berarti mulai 10 tahun itu sudah aktif sholat jamaah dan tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Dan itu memang dibuktikan. Jadi pernah waktu itu ke Indonesia. Ini seorang Syekh Yasir Al-Qodmani, ini guru saya dari Suriah. Pernah diundang untuk konferensi sufi di Jakarta, di Hotel Borobudur di Jakarta. Kemudian ketika malam hari subuh, sebetulnya kan ada pendamping ya, panitia-panitia, tapi panitia itu kan panitianya ya orang-orang seperti ya saya kayak gitu kan, mukosir ya, maksudnya dalam arti ya tidak terlalu istiqomah. Maka ketika subuh beliau itu betul-betul itu muter nyari masjid itu, sampai akhirnya itu pagi-pagi saya ini nyari beliau, ternyata beliau itu sudah di Istiqlal, ya, sudah jalan kaki jauh itu dari Hotel Borobudur ke Istiqlal itu lumayan jauh, tapi beliau lakukan. Jadi saking istiqomahnya sholat jamaah itu seperti itu. Padahal baru datang itu. Kalau orang baru datang bepergian dari jauh kan mestinya capek istirahat dulu, tapi beliau tidak. Subuh-subuh langsung sholat jamaah, nyari masjid sendiri, bahkan ketika tidak ada yang nganter di tempat yang asing, beliau cari masjid sendiri. Itu. Lalu kemudian istiqomahnya beliau itu tidak ada waktu yang terlewat tanpa ada zikir atau ngaji ya, baca ilmu. Jadi suatu saat waktu itu di acara yang sama, konferensi itu ada acara yang diselenggarakan di Bogor. Itu di dalam bis itu bawa kitab dan gantian. Saya yang dampingi itu beliau baca kitab, kalau beliau sudah selesai kitabnya diserah. Jadi beliau baca kitab, saya dengerin, kemudian selesai beliau kasih kitabnya ke saya disuruh baca, beliau dengerin. Itu sepanjang perjalanan. Dan tirakatnya lagi selama 60 tahun itu bukan hanya sholat jamaah dan istiqomah zikir dan ngaji, tapi juga daimul wudhu ya. Beliau itu selalu dalam keadaan suci. Jadi masih di kesempatan yang sama waktu itu naik bus dari Jakarta ke Bogor, itu suatu saat batal wudhunya. Padahal itu di tengah jalan, di jalan tol yang ya tentu nggak bisa berhenti untuk wudhu dulu. Maka pada saat itu juga beliau langsung ngambil air wudhu menggunakan air mineral. Ya. Jadi seperti itu, saking istiqomahnya. Maksudnya apa? Ini orang-orang yang memang memulai ketaatannya itu dari mulai awal banget ya, dari mulai kecil. Ya untuk kita-kita yang sudah usianya sudah lewat, ya mari mulai diperbaiki lah intinya ya, meskipun belum bisa seperti itu, tapi kita harus berusaha sebisa mungkin lah memperbaiki, minimal sholat jamaah, ya kan. Mungkin untuk menjaga wudhu setiap waktu mungkin belum bisa, zikir setiap waktu juga belum bisa, jadi pelan-pelan ya. Minimal berusaha meniru para ulama-ulama yang istiqomah seperti itu. Jadi ini husnul khotimah. Kalau kita ingin husnul khotimah itu ya bukan berarti nunggu tua, tapi dari mulai sekarang dipersiapkan. Itu. Sebagaimana penulis kitab ini, sebagaimana Syekh Yasir yang barusan saya ceritakan, maupun para ulama-ulama yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Dan tapi meskipun begitu juga kita juga tidak boleh ketika melihat orang ahli maksiat kita meremehkan, itu tidak boleh.
wah ini calon suul khotimah misalnya, nggak boleh seperti itu. Karena juga ada orang-orang yang awalnya, karena tidak pernah ada yang tahu ya, hidup tidak pernah ada yang tahu. Bisa jadi orang-orang ahli maksiat yang menurut kita lah, menurut kita ini ahli maksiat, belum tentu dia seperti itu terus. Bisa jadi suatu saat dia lebih baik. Ya. Bisa jadi suatu saat dia akan mempunyai perubahan yang drastis dalam hidupnya. Sebagaimana juga dialami oleh banyak para ulama-ulama kita, misalnya Bishr al-Hafi. Silahkan teman-teman baca biografinya Bishr al-Hafi, itu sangat bagus sekali ya. Atau Ibrahim bin Adham. Bishr al-Hafi itu seorang gubernur Mesir dulu. Seorang pejabat negara, kaya raya, punya istana. Di malam-malam hari di istananya itu Bishr al-Hafi itu menyelenggarakan pesta. Ya. Semua hal yang haram ada di situ. Minuman keras ada di situ, perempuan ada di situ, nyanyi-nyanyi, semua ada di situ. Sampai suatu saat ada orang miskin, orang yang compang-camping datang di depan istananya. Kemudian menanyakan kepada, kan ada bodyguard-nya, ada security-nya di depan. Bilang sama security-nya, ini punya siapa ini? Itu. Ini punya siapa gitu. Istana ini punya siapa? Pesta ini punya siapa? Dijawab oleh security-nya, ini istananya Bishr al-Hafi itu. Terus siapa? Bishr al-Hafi katanya. Ini hamba atau bukan gitu. Ini seorang hamba atau bukan? Kalau memang dia itu seorang hamba, karakter seperti ini dengan istana, pesta, foya-foya, itu bukan karakternya seorang hamba gitu. Lalu setelah ngomong begitu, orang yang compang-camping ini pergi. Gitu. Kemudian dari dalam istananya Bishr al-Hafi tanya ke security-nya, siapa tadi yang di depan itu tadi? Yang mau masuklah kamu. Yang di depan tadi itu yang nanya-nanya itu siapa gitu. Wah, cuma ini gembel gitu. Gembel doang tadi cuma sini. Nggak penting gitu kata security-nya. Cuma gembel lewat terus ngomyah atau ngoceh terus pergi. Tapi Bishr al-Hafi kemudian tanya, dia bilang apa gitu. Nah, diceritakanlah kepada Bishr al-Hafi. Tapi waktu itu ketika Bishr al-Hafi ini mendengar omongan orang tadi, itu berbarengan dengan hidayah Allah. Makanya kemudian ketika mendengar cerita itu tadi, ini tuh hamba atau bukan, seorang hamba atau bukan. Kalau hamba itu karakternya nggak seperti ini. Tipikal seorang hamba itu nggak seperti ini. Gitu. Nggak foya-foya, hubungan istananya yang megah, dan seterusnya. Dilalah pertepatan dengan hidayah Allah, akhirnya Bishr al-Hafi itu langsung ikrar. Sudah, saya menyudahi semua ini. Kemewahan, kemaksiatan ini semua saya sudahi. Dan akhirnya Bishr al-Hafi itu keluar dari istananya. Dan tidak membawa apa-apa, bahkan berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Ya. Makanya disebut al-Hafi. Al-Hafi itu kalau bahasa Indonesianya apa? Nyeker. Nyeker itu maksudnya tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Ya. Itu al-Hafi. Makanya dijuluki Bishr al-Hafi. Itu kisahnya. Dan akhirnya Bishr al-Hafi ini tobatnya luar biasa sampai menjadi ulama besar. Begitu juga kisahnya Fudail bin Iyad. Nanti teman-teman baca Fudail bin Iyad. Itu mantan perampok ya. Tapi akhirnya menjadi seorang ulama besar. Jadi intinya apa? Kita nggak boleh suuzon kepada orang lain. Kita itu tidak boleh merasa ada orang lain lebih baik daripada kita. Ya. Kalau kita melihat orang-orang ahli maksiat, kita harus berpikir seperti itu. Siapa yang menjamin dia akan maksiat seterusnya? Bisa jadi suatu saat dia berubah drastis dan menjadi orang baik. Itu.
Benar bahwa di dalam agama itu ada ajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi nahi mungkar itu tidak boleh disertai dengan perasaan bahwa kita ini lebih baik daripada pelaku maksiat yang sedang kita ingatkan. Kita nggak boleh merasa lebih baik. Nah, ini yang sulit karena umumnya kita ini selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal ajaran-ajaran para ulama itu ya mengatakan kita harus merasa orang lain lebih baik. Nahi mungkar itu benar ajaran agama, amar ma'ruf itu benar ajaran agama, tapi jangan pernah merasa lebih baik daripada orang yang kita ingatkan itu. Itu. Paham ya maksudnya ya? Sekarang itu kan banyak orang mengatasnamakan nahi mungkar dengan sombongnya, merasa paling benar, merasa mewakili Tuhan, kemudian semua orang disalah-salahkan dan berlakunya tindakannya sudah melebihi batas. Ya tahu ada orang maksiat itu ya ngerti gitu. Tapi kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, tapi jangan pernah merasa lebih baik. Gitu. Dan jangan melewati batas-batas yang diajarkan oleh agama, karena beragama itu tidak boleh pakai nafsu. Ya. Beragama itu ada tuntunannya. Kalau kita senang melakukan kekerasan terhadap orang yang kita anggap hina, sementara kita merasa diri kita mulia, itu sudah keliru. Ya. Penulis kitab ini tuh pernah mengalami banyak peristiwa yang semacam itu. Banyaklah ya. Bagaimana muamalahnya dengan para penjahat maupun para ulama-ulama yang lain. Pernah saya ceritakan kan kemarin tentang preman di sebuah lokalisasi yang memfasilitasi orang berzina, memfasilitasi orang minum-minuman dan seterusnya. Tapi bukan di obrak-abrik, tapi malah disewani ke sana. Terus ulama ini bilang, kita ini bertetangga, itu masjid dan lokalisasinya kebetulan samping-sampingan ya. Kita ini bertetangga tapi kita belum pernah saling nyapa gitu. Ya udah, tujuannya saya ke sini ini saya mau minta maaf kalau kegiatan di masjid itu mengganggu lokalisasi, mengganggu kalian. Maksudnya mengganggu aktivitas kalian gitu. Dan seterusnya. Tapi karena ya banyaklah, minggu lalu sudah pernah saya ceritakan ya, itu kisahnya agak panjang, sampai akhirnya semua orang yang ada di lokalisasi itu taubat ya, dan kembali ke masjid semua. Pernah juga penulis kitab ini itu waktu pernah ngajar di masjid. Lagi ngajar di masjid, tiba-tiba ada laki-laki yang masuk ke masjid itu dalam keadaan tidak sadar. Semua orang yang hadir di situ bisa mengetahui bahwa laki-laki ini sedang mabuk gitu. Ini pasti sedang mabuk ini. Karena dari bau mulutnya itu sudah khomer ya, dan seterusnya. Orang-orang emosi. Waduh, ini mungkin ya kalau bahasa kasarnya itu ini bajingan gitu. Orang mabuk, preman masuk ke masjid, orang lagi ngaji, masjid ini tempat suci dan seterusnya ya. Orang-orang emosi. Tapi kemudian kata beliau, jangan, biarkan. Tahu nggak itu memang orang lagi berbuat dosa. Tapi tahu nggak kalian, dia larinya ke masjid. Pada saat dia sedang berdosa, dia lari ke masjid. Biarkan, itu kita harus sambut dia gitu. Daripada dia mabuk, larinya ke bar misalnya, ke lokalisasi misalnya, ya, dan seterusnya. Jadi harus seperti itu. Memang orang berdakwah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, ini hatinya juga harus bersih. Kalau pakai nafsu, ya mungkin sudah digebuki ya. Sudah digebuki sampai berdarah-darah semua biar. Tapi kan hasilnya apa gitu? Orang tidak malah kembali ke kebenaran, orang itu malah mungkin dendam gitu. Wah, ini pemuda-pemuda masjid ini yang dulu mukuli saya gitu. Akhirnya orang tidak kembali. Seperti itu. Jadi betapa banyaklah teladan dari para ulama-ulama kita. Nah, tinggal kita ini meniru mereka itu.
Dan seterusnya banyak kisah-kisah seperti itu. Jadi intinya ma'ruf nahi mungkar itu wajib, tapi jangan pernah merasa lebih baik dan jangan keluar dari garis-garis yang memang sudah ditetapkan gitu. Kayak menghakimi orang lain, memukuli, ngeroyok itu kan dosa namanya. Tidak dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Dulu juga pernah ada kisah ya, yang pernah dikisahkan oleh beliau, yaitu kisahnya orang Bani Israel. Pernah ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Kemudian ada juga orang lain itu orang ahli maksiat. Suatu kali orang yang ahli maksiat ini merasa dari perasaan yang bisa dia rasakan itu bahwa ini itu orang soleh gitu. Orang soleh karena itu dia ingin mendekat gitu, ingin mendekat. Tapi ketika orang ahli maksiat ini mendekat, orang alimnya ini merasa najis gitu. Ketika orang ahli maksiatnya ini mendekat, langsung diusir sama orang alimnya. Ush, preman kok kesini gitu. Ngapain kamu pergi gitu. Najis gitu misalnya gitu kan. Itu langsung dibentak seperti itu. Kemudian setelah peristiwa itu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Itu. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ada peristiwa tadi begini. Katakan bahwa dua-duanya itu kembali ke nol. Dua-duanya itu kembali ke nol. Maksudnya dua-duanya kembali ke nol itu apa? Maksudnya adalah yang ahli ibadah tadi itu amalnya dihapus semua sehingga nol kembali. Yang ahli maksiat yang dosanya banyak itu juga dinolkan. Maksudnya apa? Dosanya dibersihkan semuanya. Seperti itu ya. Makanya intinya apa? Intinya selain kita harus memulai ibadah ini dari mulai muda, dari mulai awal, kita ini juga tidak boleh merasa lebih baik itu dan tidak boleh merendahkan orang lain. Ketika orang lain keliru, kewajibannya adalah untuk menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak dengan perasaan merasa lebih baik tadi ya. Sudah banyak tadi saya mengutip kisah-kisah tentang itu dan kita ini sebagai manusia itu ya menghukumi seseorang itu berdasarkan lahirnya. Nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla sarair ya. Nah, kita ini menghukumi sesuai zahirnya saja. Maksudnya apa sih? Kenapa penting saya sampaikan? Karena sekarang itu terlalu banyak orang yang suka memvonis orang lain ya. Wah, ini penista agama dan seterusnya. Lihat contohnya itu kan namanya orang Islam itu contohnya kan paling baik adalah Rasulullah. Rasulullah itu jelas mengetahui orang-orang yang munafik. Ya. Orang-orang munafik itu siapa saja? Rasulullah ngerti. Rasulullah dapat wahyu. Itu. Rasulullah itu tahu orang-orang munafik itu mana saja. Orang-orang yang jahat itu mana saja. Rasulullah itu ngerti. Itu. Tapi meskipun begitu, Rasulullah itu memperlakukan mereka layaknya memperlakukan orang mukmin. Ya. Rasulullah itu memperlakukan orang-orang munafik itu layaknya orang-orang mukmin. Ya, dengan segala hak dan kewajibannya. Gitu. Sampai ketika mereka wafat pun Rasulullah mensolati, ya, menyolati. Misalnya adalah yaitu Ubay bin Salul itu. Allah bin Ubay bin Salul ya. Itu kan orang munafik. Bahkan sampai meminta kafannya itu dari bajunya Rasulullah, itu pun sama Rasulullah dikasih. Itu. Jadi seperti itu orang-orang. Jadi sementara kita yang tidak tahu menahu senang sekali itu menghukumi orang, ini orang fasik, ini orang munafik dan seterusnya. Padahal kita tidak tahu hakikatnya. Karena bisa jadi ya kebanyakan nih, mungkin juga banyak maksudnya ya. Orang itu kan secara lahir beramal dengan
lahirnya itu mengurusi akhirat, padahal hakikatnya ngurusi dunia. Gitu. Seperti saya ini misalnya kelihatannya ngaji gitu, itu belum tentu hakikat menurut penilaiannya Allah itu benar-benar gitu. Sudah benar apa belum kan kita nggak ngerti. Oh jangan-jangan ada niat-niat lain gitu. Ini kan akhirnya kalau ada niat lain, akhirnya menjadi perbuatan duniawi gitu. Padahal ngaji itu lahirnya perbuatan akhirat. Karena ini tujuannya ngaji itu ya untuk bekal di akhirat. Tapi karena niat-niat lain, niat misalnya niat nyari pujian, niat supaya misalnya untuk dihormati misalnya, itu kan jadinya akhirnya jadi perbuatan duniawi gitu. Sebaliknya bisa saja ada orang itu lahirnya maksiat ya, ngurusi dunia, tapi dia ini ada hal-hal yang kita tidak tahu gitu. Mungkin dia melakukan kemaksiatan tapi dengan hati yang ingkar, maksudnya tidak maksiat tapi dia merasakan sakit itu, bahwa dia itu sebenarnya tidak ingin gitu, tidak rela dengan kemaksiatan yang dia lakukan dan seterusnya itu. Mungkin ada orang-orang yang terpaksa, ada dan seterusnya lah ya. Mungkin ada orang yang lahirnya misalnya nyari duit terus misalnya, nggak sholat raweh misalnya. Nah, tapi niatnya dia itu misalnya untuk menafkahi keluarganya atau yang lain-lain. Itu lahirnya bisa jadi adalah perbuatan duniawi, padahal itu amal akhirat. Gitu. Paham ya seperti itu ya. Makanya kita ini dididik untuk diajarkan untuk husnudzon itu seperti itu. Tapi perlu dilatih karena tidak mudah yang seperti ini. Seringkali kan kita ini kalau terhadap diri kita sendiri menetapkan standar yang baik, sementara untuk orang lain standar yang buruk gitu. Baik, oke, saya kira itu ya. Terus masih panjang ini materinya. Nah, oke, itu penjelasannya. Ini kembali lagi ke kitabnya. Jadi tentang ayat tadi itu kan wali, ala inna auliya Allah, untuk para wali. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mencapai derajat kewalian? Tadi kan ayatnya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jawabnya adalah apa? Sebetulnya wali itu apa sih? Wali itu definisinya sudah disampaikan di dalam ayat berikutnya, yaitu wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Idzan fal wali laisa aktsaru min insan amana billah bisidqin. Wali itu ya orang yang beriman dan bertakwa, itu wali itu. Jadi wali itu tidak yang aneh-aneh. Kalau wali itu harus bisa berjalan di atas air atau di atas udara misalnya, bisa terbang, bisa berkomunikasi dengan alam gaib misalnya atau apalah kayak gitu. Enggak seperti itu. Wali itu apa? Wali itu intinya adalah manusia yang beriman kepada Allah dengan tulus. Kemudian iman itu mengejawantah dalam kehidupannya. Maksudnya mengejawantah dalam kehidupannya itu apa? Iman itu tidak sebatas lisan. Saya iman, tapi perilakunya tidak iman. Itu enggak benar. Gitu. Berarti maksudnya imannya itu palsu. Imannya ini belum benar gitu. Orang ngakunya iman tapi senengan ya orang gitu dan seterusnya. Nah, itu namanya tidak beriman. Fadafa'atuhu makhafatullah wa ta'ala. Nah, karena dia iman secara tulus, kemudian iman ini mengejawantah ke dalam perilakunya, akhirnya apa? Buahnya adalah dia mentakzimkan Allah, ya, mencintai Allah, dan buahnya adalah ya perintah-perintahnya dilaksanakan, larangan-larangannya ditinggal sebisa mungkin. Gitu. Jadi itulah wali itu. Tidak harus wali-wali ini yang punya keanehan gitu. Atau misalnya tidak boleh maksiat, enggak. Wali itu juga seperti umumnya manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu pernah bersalah
mengalami kesalahannya, mempunyai kesalahan. Wali itu bukan berarti bersih dari semua kesalahan, enggak. Wali itu juga bisa salah. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat. Semua manusia itu pernah bersalah. Karena itu jangan kecil hati kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan. Semua pernah bersalah. Semua pernah melakukan kesalahan. Karena yang maksum itu hanya Rasul dan para nabi. Adapun di luar Rasul dan nabi, itu semuanya pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu ya. Sampai ada juga hadis man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah ingin bertemu dengannya. Tapi siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Itu pernah waktu itu Aisyah berkata pada saat menyampaikan hadis itu, wahai Rasulullah, apakah maksudnya itu kematian? Karena kalau kematian ya kita semua nggak suka kematian. Gitu. Fakulunna yakrahul maut. Manusia itu tidak ada yang tidak. Manusia itu hampir semuanya pasti mendambakan kehidupan atau umur yang panjang, itu pasti. Dan manusia itu takut dengan kematian. Nah, gimana kalau misalnya karena kok takut kematian kemudian itu menyebabkan Allah tidak ingin ketemu misalnya gitu. Maksudnya bukan seperti itu. Walakinnal mu'min idza dana mautuhu wa busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Maksudnya itu gini loh. Kalau orang itu beriman, itu ketika menjelang kematiannya dia akan mendapatkan kabar gembira tentang rahmatnya Allah dan bahwa Allah sudah ridho dan Allah sudah menyiapkan surga untuknya. Maka orang mukmin itu menjelang kematiannya itu semangat, oh ya udah, saya pengen meninggal gitu, saya pengen mati. Seperti itu. Dan artinya apa? Bahwa semua orang yang beriman itu ketika menjelang kematiannya itu dia sudah diberitahu tentang masa depannya nanti di akhirat. Syaratnya satu yaitu tidak melakukan kemusyrikan, dan syarat untuk tidak melakukan syarat untuk husnul khotimah itu tadi ya, mempersiapkan. Karena orang ketika melakukan kemaksiatan terus-menerus itu ibarat benda itu terkena karat ya. Kemaksiatan satu karat, kemaksiatan satu karat semakin banyak. Dan ayat yang dikutip di atas tentang bahwa innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu ila akhirih, itu kata para sahabat adalah salah satu ayat yang paling menggembirakan ya. Karena dengan kita meyakini bahwa hanya Allah yang menjadi Tuhan, itu kita akan mendapatkan kabar gembira pada saat menjelang ajal itu. Materinya masih cukup banyak, tapi intinya sudah tersampaikan saya kira ya. Jadi intinya sunnatullah yang ke-14 ini adalah bahwa orang-orang mukmin itu menjelang ajalnya itu akan mendapatkan kabar gembira. Allah akan mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar gembira untuk dia bahwa diberitahu tentang masa depannya, tentang surga, tentang diringankan bebannya. Jangan khawatir dengan keluarga yang ditinggalkan, jangan khawatir dengan harta yang ditinggalkan dan seterusnya, sehingga dia ringan meninggalkan dunia ini. Sebaliknya orang-orang kafir itu juga ketika menjelang kematiannya dia sudah diberitahu. Jadi sebetulnya nasib seseorang gimana itu ketika menjelang ajalnya sebetulnya sudah diberitahu ya. Sehingga di akhirat itu ya tinggal proses, ibaratnya itu formalitasnya itu. Tapi waktu sejak awal di saat naza, saat ajalnya datang itu sebetulnya sudah
diberitahu ya oleh Allah. Dan tadi tentu ini bergantung pada al-ibrah bil khotimah, yaitu tentang husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini khotimah itu bukan hanya usia tua ya, tapi karena ada yang meninggal di usia muda juga, dan selain itu bahwa sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari atau di dalam hadis mengatakan bahwa orang nanti tuanya akan seperti apa itu tergantung masa mudanya itu dan seterusnya ya, tadi maknanya seperti itu. Kemudian kita disuruh untuk husnuzon ya, tidak boleh suudzon kepada siapapun termasuk orang-orang ahli maksiat. Kita tidak diperbolehkan untuk merasa lebih baik, karena bisa jadi orang-orang ahli maksiat ini di kemudian hari bisa jadi berubah drastis dan ya bisa jadi lebih baik daripada kita gitu. Karena ada hal-hal lain yang kita tidak tahu yang menjadi amal baiknya dia. Seperti itu ya mungkin ya. Apakah ada diskusi ada yang mau disampaikan? Silahkan, masih ada waktu 2 menit. Ya, silahkan. Kalau misalkan ada teman kita yang mengetahui aib kita, kemudian dia menganggap kita rendah, terus itu gimana? Kita harus gimana? Ya, itu akan begini. Pertama, kalau orang itu menganggap rendah orang lain, itu kan tadi sudah kekeliruan. Itu namanya sombong ya, riya. Dan itu sangat dilarang di dalam agama. Meskipun kepada orang ahli maksiat saja kita itu diajarkan untuk tidak merasa lebih baik, apalagi kepada orang yang tidak yang orang itu orang baik gitu, apalagi itu orang baik. Kemudian di dalam agama juga memerintahkan kita untuk menutupi aib ya. Kita sendiri itu tidak bersih dari aib. Makanya ini penulis kitab ini itu termasuk salah satu ulama yang tidak pernah mau dicium tangannya. Persoalannya apa gitu? Persoalannya dia bilang kenapa tidak pernah mau dicium tangannya. Beliau menjawab, padahal beliau ini ulama besar ya, orang ahli. Ya segala macam lah, orang ahli, orang alim, orang ahli ibadah. Tapi beliau ini tidak pernah mau dicium tangannya. Ketika ditanya kenapa tidak mau dicium, saya lanjutkan di HP, laptop saya kehabisan baterai. Jadi penulis kitab ini termasuk ulama yang tidak mau dicium tangannya. Ketika ditanya, beliau mengatakan bahwa kenapa tidak mau dicium tangannya. Beliau mengatakan bahwa karena saya ini malu kepada Allah gitu. Kalau sampai saya ini dicium tangannya, karena kenapa malu kepada Allah? Karena saya ngerti aib saya itu banyak gitu. Kekurangan saya ini banyak. Sehingga kalau saya merasa baik dan Allah menutupi semuanya gitu. Jadi kalau saya sampai dianggap oleh orang lain sebagai orang baik, itu saya malu di hadapan Allah. Karena Allah lah yang mengetahui dan menutupi aib-aib saya, kata beliau. Nah, di dalam agama itu diajarkan bahwa kita ini disuruh untuk menutupi aib kita. Kan di dalam hadis Nabi mengatakan
barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Nah itu, sampaikan seperti itu. Jadi ingatkan bahwa kalau kita ini menutupi aib saudara kita, jaminannya adalah bahwa Allah akan menutupi aib kita. Dan siapa yang tidak punya aib? Semua orang pasti punya aib. Sampai ulama mengatakan, kalau ada orang yang masih mau berteman dengan kita, itu hanya karena Allah itu menutupi aib-aib kita. Seandainya aib-aib kita itu dibuka semua oleh Allah, mungkin tidak ada lagi orang yang mau berteman dengan kita. Itu kan dari perkataannya ulama. Jadi seperti itu ya. Yang lain ada? Syukron, Gus. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya kira materi-materi dari kitab ini penting dan jarang kita jumpai di kitab-kitab yang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus ya di bulan untuk mengisi waktu hari-hari, menit, jam di bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai hari Rabu yang akan datang, insyaallah dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.